Kami ajak Anda untuk melihat dan juga mendengarkan langsung hal menarik apa saja yang terjadi di acara Halal Bihalal dan juga Tasyakuran PKS hari ini. Kita lihat ini ada konferensi pers dari Anies. Rame ke Pak Prabowo ada kan, karena kan di sini juga kemarin ya, saya rasa lebih banyak kegiatan partai. Oke, Anies, komunikasi antara Nasdem kepada Pak Anies dimajukan dalam sekarang kita lagi rehat dulu. tapi komunikasi udah Relax. Nanti aba-abanya dari Habib Abu. Tadi sempat bilang di speech-nya juga bilang kalau meskipun belum berhasil di Pilpres 2024, tapi bukan berarti Pak Anies dan juga Pak Muhaimin tidak ada ide-ide lagi untuk bangsa gitu Pak. Terus begini, Tanggapannya Pak? pasti kan sebuah peristiwa demokrasi sudah kita lewati, namanya pemilu pilpres. Tapi bukan berarti kerja kita untuk perubahan, kerja kita untuk kesejahteraan, kerja kita di bidang demokrasi selesai, jalan terus. Proses politik jalan terus. Jadi kita lihat ke depan apa-apa saja yang bisa kita kerjakan, tapi gagasan tentang kesetaraan, keadilan, perubahan itu akan kita pegang terus. Ada tawaran-tawaran nggak sih Pak? Nasdem baru saja menyatakan katanya Pak Anies itu menjadi prioritas yang bakal diajukan dalam pilkada 2024 nanti. Nah, katanya itu tinggal menunggu jawaban dari Pak Anies, itu bagaimana Pak? Nanti kita lihat. Sekarang kita rehat dulu. Nanti aba-abanya BPAB. Rehatnya sampai kapan Pak? Rehatnya sampai kapan Pak? sampai kapan Pak? Rehatnya sampai kapan Pak? Sampai kapan rehatnya Pak? Akan maju rehat ini artinya masih di Bukan, rehat itu artinya begini. Kemarin putusan MK hari Senin, sesudah itu kita tutup buku, membereskan semua kerja-kerja kemarin, sehingga ada closure. Setelah closure baru nanti kita siapkan tahap berikutnya. Fa'idha farabta fansab wa ila rabbika. Oke, masih ada peluang berarti apa ya? Berarti siapa berikutnya? Rencana ke depannya nanti kita sampaikan di depan. Pak Anies terakhir, Pak Anies, ya? Pak Nasdem dan PKB kan sudah Sanggup BKI lagi Pak. Nah itu Pak Anies kalau ditawarin menteri mau nggak Pak? Saya sudah bilang kemarin, kita tidak berandai-andai. Kalau saya jawab tidak, nanti akan bilang memangnya ditawarin. Saya bilang iya, memangnya ditawarin. Enggak, ya kan? Jadi sekarang kita jalani saja dulu. Setiap ada kesempatan untuk meneruskan gagasan perubahan, teruskan. Tapi yang tidak kalah penting teman-teman, catatan MK kemarin terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilpres, jangan lewat dari pembicaraan di sini. Jangan sampai media juga melupakan itu. Kenapa? Akhirnya nanti berulang terus tiap pemilu. Sebabnya apa? Karena kita sama-sama melupakan semua hal-hal yang seharusnya dikoreksi. Saya titip pada teman-teman, jaga agenda itu supaya mutu demokrasi kita lebih baik. Tapi kalau terus-menerus kita hanya membicarakan tentang bagi-bagi kewenangan tanpa memikirkan koreksi atas praktek pemilu dan pilpres, bagaimana demokrasi kita akan bisa lebih baik? Jadi kita lihat aja misalnya dalam percakapan di sini, 90% persoalan yang dibicarakan adalah soal siapa ditugasin jabatan apa. Kualitas demokrasi kita itu sangat ditentukan oleh praktek pemilu dan pilpres. Jadi itu sebenarnya saya katakan dari sejak di KPU, kita menghormati bernegara sambil kita sampaikan. Ya, kita baru saja mendengarkan ya wawancara dengan Anies Baswedan dalam kegiatan Halal Bihalal yang dilakukan oleh PKS. Nah, rekan kami Adi Mulya sudah berada di sana. Adi Mulya, apakah memang hanya paslon Anies Muhaimin saja yang hadir? Untuk dua paslon lainnya apakah sudah memberikan konfirmasi? Ya baik, selamat siang Prima dan juga pemirsa. Memang acara Halal Bihalal yang bertepatan juga dengan milad PKS ini baru saja diadakan di DPP PKS yang terletak di Jakarta Selatan. Untuk pertanyaan Anda mengenai paslon-paslon yang diundang ini telah disampaikan langsung sebetulnya oleh Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi, di mana PKS ini sebetulnya mengundang keseluruhan paslon, tapi memang terdapat alasan-alasan tertentu hingga akhirnya hanya pasangan Anies dan Muhaimin saja yang
yang dapat berkesempatan untuk hadir. Sementara untuk Prabowo, Gibran ada acara di tempat lain telah mengonfirmasi kepada Sekjen, lalu untuk Ganjar dan Mahfud juga berhalangan untuk hadir. Menariknya memang di acara kali ini terdapat juga kolega-kolega politik dari PKS yang lain yang turut hadir ke acara ini. Di antaranya terdapat Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, kemudian ada juga perwakilan-perwakilan dari sejumlah partai yang hadir di sini. Tadi terlihat Anies Baswedan ini datang di akhir waktu, tidak bersamaan dengan datangnya para hadirin yang juga diundang ke DPP PKS kali ini. Dan untuk saat ini memang PKS ini halal bihalalnya ini untuk fokus dulu relaksasi dari ketegangan-ketegangan pasca putusan MK kemarin, dan disinggung mengenai langkah-langkah selanjutnya. Tadi dari Presiden PKS sendiri mengatakan jika untuk langkah ke depan akan dibahas di Majelis Syuro dan tidak terburu-buru. Jadi untuk saat ini fokusnya hanya halal bihalal kemudian merayakan milad PKS. Sementara beriringan dengan hal tersebut tadi dikonfirmasi juga oleh para media ke Surya Paloh bagaimana kemudian langkah di Pilkada, apakah kembali akan mengusung Anies Baswedan. Jawaban Surya Paloh tidak ada hal yang tidak mungkin. Jadi probabilitas pengusungan Anies akan bisa saja terjadi, namun untuk saat ini memang belum ada obrolan lebih lanjut. Ke depan juga akan terdapat pertemuan-pertemuan baik dari Gerindra dan PKS akan mengadakan dialog-dialog, namun untuk waktunya memang masih dicari tahu waktu yang tepat seperti apa hingga akhirnya dapat bertemu dan juga membahas arah politik dan juga langkah kedepannya seperti apa. Untuk sementara yang dapat kami kabarkan kepada Anda, halal bihalal dan juga milad PKS di sini yang dihadiri oleh elit politik telah berakhir. Tadi terdapat wawancara dengan Anies Baswedan, juga sebelumnya wawancara dengan tamu hadirin yang datang. Untuk sementara demikian, Prima, kami kembalikan kepada Anda di studio. Ya, terima kasih Hadi Mulya atas laporan Anda langsung dari DPP Partai PKS.